Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-13. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode yang ke-13. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas tentang kripto, tentunya dari Bitcoin dan juga dari market cap-nya serta dari altcoin-nya juga ya. Jadi selain Bitcoin juga kita akan bahas altcoin serta market cap-nya juga. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan lain-lain, dan nawarin investasi dalam bentuk apapun, itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kripto juga ya, yang seperti yang kita tahu. Di minggu kemarin ya, itu Bitcoin juga sedang terkoreksi teman-teman ya, di minggu-minggu di hari-hari kemarin ya. Sempat terkoreksi cukup lumayan dalam ya, karena tweet lagi ya. Tapi tweet kali ini nggak cuma dari Elon Musk doang, cuman dari si Donald Trump itu juga nge-tweet segala macam, sehingga itu menyebabkan harga Bitcoin itu terkoreksi lagi. Dan setelah koreksi sampai ke 31 ribuan ya, sekarang dia bangkit lagi ke 34 ribuan. Dan apakah ini masih gejalanya masih akan terus turun ya, dan juga gimana nasibnya dengan altcoin yang lain, nanti kita akan bahas semua teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan bahas dari Bitcoinnya, dari altcoinnya yang besar-besar kita akan bahas semua. Tapi seperti biasa kita akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang lama-lama lagi kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang seperti biasa gue sedang menggunakan tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa secara teknikal, terutama di kripto dan juga di saham. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba TradingView ini gratis. Kalian tinggal ke websitenya aja, daftar, lalu kalian bisa langsung cobain charting tools ini. Tapi kalau misalnya kalian mau versi yang lebih bagusnya atau yang lebih lengkapnya seperti indikator lebih banyak dan lain-lain, ya ada fitur untuk filternya, kalian bisa coba yang pro. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut, dan kemudian kalian cukup membayar $15 per bulan, udah bisa dapat fitur pro dan lengkap gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kripto ya, karena ini adalah segmen dari This is Daryl Cryptomology ya, episode yang ke-13. Dan hari ini gue akan seperti biasa, gue akan bahas tentang Bitcoin dan juga altcoin. Tapi awalnya kita tetap seperti biasa, kita akan bahas dari market cap-nya dulu teman-teman ya, karena itu yang menjadi penting. Nah untuk pembukaan ya, Bitcoin itu kemarin memang di beberapa hari terakhir ini koreksi teman-teman ya, mengalami koreksi. Dia dari hari Sabtu kemarin ya teman-teman ya, itu mengalami koreksi cukup dalam sampai di low-nya itu sampai di sekitar 31 ribuan ya untuk Bitcoin-nya gitu ya. Dan untuk market cap-nya juga tentunya turun dari 1,8 triliun sampai low-nya kemarin di 1,3 teman, 1,4 teman-teman ya, itu menjadi low-nya si market cap-nya. Tapi sekarang kita lihat teman-teman ya, kondisinya gimana. Sekarang untuk dari market cap-nya, yang market cap total termasuk Bitcoin dan altcoin semuanya ya, ini masih bergerak ranging, konsolidasi, masih belum tembus dari range yang kemarin kita buat di episode 12 teman-teman ya. Masih berada dalam range tersebut, berarti ini masih sideways teman-teman ya. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk reverse ke atas, dia naik lagi sampai range-nya dari 1,4 sampai ke 1,75 triliun. Itu yang masih dalam range-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari pergerakan market cap-nya, memang ini base-nya ini kemungkinan dia bikin drop base drop teman-teman. Dia setelah dia drop, dia bikin base, kemungkinan dia bikin drop lagi. Jadi ada kemungkinan dia akan terus turun teman-teman ya, sampai ke ya levelnya tadi kemarin waktu itu saya bilang ke 950-an ya. 950 billion teman-teman ya. Cukup dalam memang turunnya ya, cuman kenyataannya seperti itu ya. Secara teknikalnya bisa sampai ke sana gitu loh. Oke, itu untuk market cap-nya. Jadi sekarang masih bergerak ranging, tapi belum ada tanda-tanda yang bagus juga untuk si market cap dari cryptocurrency ini. Belum ada tanda-tanda bullish yang bagus ya, dia belum jebol ke 1,75. Nanti kalau misalnya dia bisa break di atas 1,75 triliun, atau let's say dia masuk ke daerah 1,8 sampai 2 triliun ya, itu sudah menjadi sesuatu hal yang bagus. Kenapa? Karena rally base dropnya ini nggak jadi, malahan dia mau drop base dropnya nggak jadi, dia malah mau drop base bikin rally ya teman-teman ya. Jadi itu akan menjadi satu pola reversal dari si total market cap-nya, jadi itu menjadi sesuatu yang bagus. Ya kita doakan saja dia bisa tembus di atas 1,8 triliun teman-teman ya, close-nya loh ya, close-nya bisa di atas 1,8 triliun.
Dari segi volumenya belum ada volume yang signifikan juga ya. Ini volumenya juga terus turun untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ini belum ada sesuatu yang baik juga untuk volume di market cap-nya. Jadi antisipasi sekarang masih arahnya ke bawah di level dia punya support terdekatnya di 970 billion dollar ya. 970 sampai 1 triliun dolar itu adalah area demand-nya si market cap-nya cryptocurrency seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari altcoin-nya aja gimana ya. Kalau dari altcoin-nya juga sama teman-teman ya, dia masih di ranging sini ya, masih bentuk range seperti ini. Tapi ini mengkhawatirkan sedikit, kenapa? Karena secara minor trend-nya dia ada ada pattern seperti ini, yang mana dia sudah break ke bawah kayak gini ya. Dan dia sekarang sedang berusaha untuk masuk ke atas lagi, cuman masih belum tahu untuk altcoin-nya. Altcoin ini cukup mengkhawatirkan teman-teman ya, karena dia sudah break dia punya trendline minornya dan sekarang dia bergerak di secondary trendnya, yang mana secondary trendnya berbentuk pattern ini sudah di break juga ke bawah gitu loh. Tapi dan ini menjadi satu hal yang cukup memperhatinkan untuk si altcoin ya, karena ini kan total market cap-nya kan cuma altcoin-nya aja gitu ya. Nah untuk targetnya ya, kalau misalnya targetnya si altcoin ini, market cap altcoin itu di 630-an teman-teman. Kalau dia masih mau turun sekitar 630 sampai ke 700 billion dollar ya. Dari volumenya juga belum ada sesuatu yang bagus, masih sama terus turun volumenya, belum ada kenaikan volume yang signifikan ya. Terus turun, jadi ini belum ada drive-nya lagi dari market cap-nya untuk sesuatu yang lebih baik di market cap. Memang kabarnya kurang enak untuk cryptocurrency, cuman bukan berarti kita tidak bisa mengambil keuntungan dari sini gitu ya. Untuk trading itu masih bisa banget dilakukan di keadaan market cap yang seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian trader di cryptocurrency, kalian masih bisa mengambil satu opportunity ya. Bahkan nanti sebentar lagi saya akan kasih tahu di mana kira-kira kalau misalnya kalian mau entry ya, entah itu Bitcoin ya dan altcoin yang capnya besar, saya akan kasih tahu entry point yang kira-kira bagus untuk kalian perhatikan ya kalau misalnya kalian mau beli. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Bitcoin teman-teman ya, seperti biasa. Bitcoin dari hari Sabtu kemarin tanggal 4 teman-teman ya. Dari tanggal 4 kemarin itu dia sudah terkoreksi cukup dalam sampai low-nya itu di 31.035 ya, 31.000 dia nyentuh low-nya di situ. Dan kalau misalnya kita bikin range teman-teman ya di sini ya, seperti yang kita tahu range-nya itu dari level sekitar sini teman-teman ya, sebelah sini sampai di bawah sini teman-teman. Ini range-nya dia gitu ya. Jadi dia sama ya, dia masih berbentuk base seperti ini, dia masih berbentuk konsolidasi yang ringan seperti ini, dan dia belum ada kecenderungan untuk dia bergerak ke atas. Karena apa? Ini dari polanya juga teman-teman ya, ini kemungkinan besar dia malah jebol ke bawah ya. Karena apa? Karena di atas sini kalau misalnya kita perhatikan ya, kalau misalnya kalian pernah baca ya, di sini di daerah sini ini termasuk salah satu pattern yang cukup mengkhawatirkan, yaitu ini distribusi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tahu Dow teori, ini termasuk distribusi. Ada yang bilang nih Wyckoff distribution juga ya, yang mana dia bisa bergerak turun ya, itu juga benar sekali. Nah ini yang kita perhatikan adalah level ini yang seperti biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bisa break di 31.000, yang level yang kalian harus tunggu itu adalah di 27.000 pertama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau average ya, atau mau mulai mengakumulasi Bitcoin, itu mulai dari 27.000 yang pertama di level ini. Yang kedua ya, kalau misalnya level saya akan mulai full-fullan atau jor-joran tuh di level sekitar 20.000 sampai 21.000. Itu adalah level terbaik kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin ya. Saya sudah bahas juga di minggu kemarin ya. Untuk sekarang dia masih belum. Kenapa? Karena walaupun dia sekarang naik ke level 35.000, bukan berarti dia sudah bisa up ke atas, kecuali teman-teman ya dia bisa break di atas 40.000 dan kemudian nanti dia retrace lagi ya. Jadi kalau sekarang dia masih belum ada tendensinya, apalagi ke atas itu masih belum aman sama sekali. Malahan kalau misalnya kita lihat dari bentuknya seperti ini, dari pola candlenya ya, pola patternnya, dan juga dari trennya seperti ini yang masih turun, dia malahan bisa bikin drop base dropnya lagi seperti yang di market capnya seperti itu. Oke, untuk Bitcoin jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mulai akumulasi, ingat sekali lagi di 27.000 dan juga 20.000 sampai 21.000 itu merupakan area akumulasi yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Itu untuk Bitcoin seperti itu. Nextnya kita bahas tentang Ethereum teman-teman ya, Ethereum US dollar. Nah untuk Ethereum ini sendiri ya, ini juga
kurang oke. Kenapa? Karena sekali lagi ya dia membentuk pattern seperti ini ya. Sebenarnya patternnya ini pattern bullish teman ya. Ini kan sebenarnya kan ascending triangle ya seperti ini, yang mana dia harusnya break ke atas. Dan ini mungkin terjadi ya. Kenapa? Karena di Ethereum ini ya dia bisa false break nih. Dia kan sudah break seakan-akan, tapi dia bisa false break masuk kembali ke atas lagi, dan dia langsung break ke atas di 2900. Jadi kalau dia sudah break di atas 2900 itu menjadi sesuatu yang sangat baik untuk Ethereum karena dia bisa masuk ke jalur bullishnya lagi gitu loh. Dan perhentian-perhentian yang kalian harus perhatikan mungkin nanti di level 3500 sampai 3800 itu menjadi perhentian yang kalian harus perhatikan ya untuk si Ethereum. Kalau sekarang untuk nge-buy ya boleh aja sebenarnya, tapi ya kalau saya pribadi saya mendingan dia tunggu dulu sampai dia masuk di area 2600-an lagi gitu ya. Itu baru kalian bisa lumayan safe untuk nge-buy seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih aman lagi, tetap tunggu sampai dia break ke 2900 ya, atau dia bisa close di 3000-an, 3100, habis itu dia retrace ke bawah baru kalian bisa ambil. Jadi saran saya terbaik untuk itu. Nah, kalau misalnya skenario ke bawahnya gimana? Kalau dia masih mau turun sampai bawah, teman-teman, kalian bisa kumpulin atau bisa pending order tuh di level 1500 sampai 1600. Itu menjadi level pending ordernya ya. Kalau saya akan beli Ethereum yang banyak di level 1500 sampai 1600 di situ, teman-teman ya. Itu untuk Ethereum. Soalnya dari volumenya juga kalau kita perhatikan juga belum ada satu yang signifikan juga ya. Dia masih volumenya terus turun ya. Jadi di sini partisipannya atau transaksinya semakin kecil ya di cryptocurrency. Kita lihat dari volumenya juga nggak terlalu besar. Butuh satu gebrakan yang mana itu bisa memicu harga sampai ke bikin satu namanya pressure, teman-temannya bullish pressure tentunya yang kita mau ya. Yang mana itu bisa ngedrive harga secara psikologi, juga bisa ngedrive harga. Jadi orang-orang rame lagi main di kripto atau trading di kripto, dan itu bisa masuk capnya jadi lebih besar lagi seperti itu. Nextnya kita coba cek XRP ya teman-teman. Nah, untuk XRP ini juga sama ya. Jadi dia masih berada di tempat yang bikin base juga di sebelah sini teman-teman ya. Dan dia belum break juga ya. Dari patternnya juga dia masih bearish ya. Kemungkinan besar 0,5 itu akan dijemput teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli XRP nanti di 0,5 teman-teman, itu menjadi area yang cukup bagus untuk kalian ngumpulin XRP teman-teman ya. Jadi di $0,5 itu menjadi area yang cukup bagus. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sekarang ya, ini juga masih belum ada tanda-tanda untuk bullish ya. Moving average-nya udah bikin spasi seperti ini yang mengarah ke bearish. Ini artinya base-nya ini kemungkinan besar akan menjadi drop base drop juga sama gitu ya. Dan kalau misalnya level yang paling bagus untuk kalian beli, tadi saya bilang 0,5 itu adalah level yang paling bagus. Jadi kalau mau ngumpulin atau mau akumulasi XRP mulai dari 0,5 yaitu ya, seperti itu. Itu untuk XRP seperti itu. Nah, kemudian ada Cardano, kita bahas juga Cardano USD. Oke. Nah, kalau misalnya Cardano ini ya, ini Cardano masih lebih oke teman-teman ya dari segi patternnya daripada yang lain. Masih lebih kuat, dia masih bisa hold harga masih lebih oke. Dan kalau misalnya kalian mau akumulasi Cardano, saya langsung aja kasih levelnya, yaitu di level sekitar 1.3 dolar ya, 1,2 sampai 1,3 dolar itu adalah level kalau misalnya kalian mau ngumpulin si Cardano ya. Kalau saya pribadi saya akan beli atau saya akan pending order tuh di 1,2 dolaran ya untuk Cardano seperti itu. Dari patternnya sendiri dia sebenarnya masih bullish ya, cuman yang mengkhawatirkan di sini dia ada reversal pattern yang begini ya. Yang mana dia sekarang sudah naik memang, tapi naiknya itu bisa jadi hanya menjadi koreksi seperti ini juga sama ya. Dia muncul-muncul pattern-pattern seperti ini yang mana dia sudah di break. Nantinya kalau dia bisa terus ke bawah atau dia nanti hari Kamis besok atau Jumat dia malah bikin satu candle bearish besar, yaitu bisa kemungkinan besar menuju ke 1,2 dolar. Dan disitulah kalau misalnya teman-teman mau ngumpulin atau mau akumulasi si Cardano itu di 1,2 dolar itu adalah level yang paling tepat untuk kalian beli ya. Dari volumenya juga sama, yang tadinya di sini sangat bullish sekali, sekarang volumenya jauh sekali mengecil ya teman-teman ya. Ini tandanya juga transaksi tidak terlalu besar ya, hanya 22 juta dolar satu hari teman-teman, yang biasanya tuh bisa sampai 400 jutaan dolar ya, atau di peaknya ini bisa sampai 800 juta dolar per hari trade-nya. Ini per trade-nya rata-ratanya cuma 22 juta ya sampai 60 juta dolar. Itu rata-ratanya 60 juta dolar per hari. Dan itu sangat kecil sekali ya. Jadi yang perlu diwaspadai ya itu tentang likuiditasnya dan juga dari cap-nya, dari transaksinya, volumenya itu yang harus diperhatikan ya, supaya bisa bikin market ini tetap hidup.
Nextnya ada Doge, teman-teman. Dogecoin ini yang termasuk hits juga ya. Dogecoin secara pola dia juga sangat mengkhawatirkan nih, karena di sini kalau misalnya kita tahu di sini dia membentuk yang namanya head and shoulder ya, yang seperti ini, walaupun shoulder kanannya belum jadi ya. Kalau misalnya kita perhatikan dia harus break ke bawah sini 0,246 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya si Doge ini, itu kalian belinya tuh di 0,13 ya. Di sini saya udah tandain ya. Tapi kalau misalnya dia head and shoulder jadi, teman-teman, ini range-nya itu bisa 1:1 sebenarnya. Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, terus saya copy paste ke bawah, ini bisa balik lagi ke 0,02an ya. Ini cukup serem teman-teman sebenarnya. Tapi ya seperti itu memang ya. Sekarang target pertama Doge dia lari dulu ke 0,246 kalau dia masih mau turun, baru nextnya ke 0,113. Yaitu menjadi level-level kalau misalnya kalian mau beli ya di situ. Oke. Itu untuk si Doge. Nextnya ada Polkadot teman-teman ya. Ini juga koin yang bagus menurut saya. Untuk Polkadot ini juga sama, dia trennya itu sudah patah ya, dia patternnya juga sudah terbentuk seperti ini. Di hariannya juga bearish flagnya sudah break ke bawah, dan dia sekarang mau mulai false break, tapi nggak tahu bisa apa enggak. Dan targetnya lagi untuk si Polkadot ini, dia bisa ke $13, $13,6 itu target pertamanya. Dan target yang kedua, kalau misalnya kalian mau full lot ya, atau mau beli banyak si Polkadot tuh, kalian bisa buy di level $8,7 ya, atau sekitar $8 lah. Kalau misalnya kalian mau beli si Polkadot, itu adalah harga yang bagus untuk kalian full ya. Kenapa saya bilangnya tuh daerah-daerah yang bawah-bawah seperti ini ya? Kenapa? Karena ada kemungkinan dia ke sana teman-teman ya. Karena kalau misalnya Bitcoin sampai ke 20.000, mungkin aja altcoin itu akan turun sampai ke tingkat yang ekstrim juga ya. Di sini juga kita lihat ya, volume sell-nya tuh besar ya teman-teman ya. Dan juga makin ke sini sama, transaksi di sini tidak terlalu besar juga. Cuman di sekitar 7 juta dolaran ya. Ini lebih kecil dari tadi ya. Yang peaknya juga cuman 80 juta dolar. So ini transaksinya mengkhawatirkan juga ya untuk si DOT ini gitu ya. Nah itu untuk Polkadot teman-teman. Sekarang kita coba bahas BNB ya. BNB ini juga banyak orang yang beli teman-teman ya. BNB juga sama ya, patternnya sudah di break seperti ini ya. Ini ada seperti rising wedge seperti ini yang sudah di break ya ke bawah. Targetnya kalau misalnya si BNB ini, kalau misalnya kalian mau full ya teman-teman, yang mau beli yang banyak, kalian bisa beli di harga 180 ya teman-teman, sekitar $180. Itu adalah level yang bisa kalian beli full lot ya, maksudnya full power gitu, $180. Dan keduanya ya itu di level sekitar $130. Itu menjadi level yang kalian bisa incer pada saat nanti kalau misalnya si Bitcoin itu crash, BNB jatuh ya ke level situ ya. Pertama 180, kedua di level 130. Saya nggak bilang harganya pasti akan ke situ, tetapi ada kemungkinan teman-teman ya. Ada kemungkinan harganya akan ke sana. So BNB seperti itu. Ini juga merupakan satu koin bagus kalau misalnya kalian memang tertarik untuk invest. BNB ini menurut saya menjadi exchanger yang lumayan oke. Terlepas dari dia rumor-rumornya di China itu di ban segala macam ya sama presidennya dan segala macam, ini bisa menjadi investasi yang cukup oke sih kalau BNB seperti itu ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya yang mau gue bahas. Gue udah bahas semua koin yang gue perlu bahas ya. Terutama gue bahasnya tadi top 10-nya dari koin-koin kripto. Kita nggak perlu bahas yang minor-minornya dulu sekarang karena bukan waktunya ya. Karena kita sekarang harus fokus dulu ke koin-koin yang capnya besar. Di posisi yang seperti ini, yang mana kondisi kripto juga lagi nggak bagus ya, nggak terlalu oke. Kita cukup memperhatikan koin-koin yang memiliki capnya besar dulu ya kalau mau trading. Dan kalau misalnya kalian sebagai trader, saran saya kalian bisa trading ya, masih bisa dapat berapa persen sehari ya, 5-10% masih bisa. Atau kalian bisa menggunakan futures, itu juga bisa ya. Sekarang banyak exchanger yang menyediakan fitur futures, tapi kalian harus paham dulu kalian itu punya resikonya ya di futures itu seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang mau trading di kripto. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke kamera teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cryptocurrency teman-teman ya. Jadi semoga apa yang gue jelaskan di sini ya kalian bisa mengambil sesuatu dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terutama buat kalian yang trading di Bitcoin maupun di altcoin teman-teman ya.
Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook dan lain-lain, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer-transfer. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, tentang kripto, tentang saham maupun forex. Kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.